Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman rekan-rekan mahasiswa Fakultas Teknik. Dalam hal ini saya mengampu mata kuliah Al-Islam dan Kemudian 4 di Fakultas Teknik untuk program studi teknik mesin dan juga teknik sipil. Ya, kesempatan pagi hari ini kita kuliah perdana terkait dengan Al-Islam dan Kemudian 4 di teknik mesin. Maka tentu di awal saya perkenalkan terkait dengan rencana perkuliahan kita. Sebelumnya saya kenalkan diri, saya Heri Cahyono ya, yang mengampu mata kuliah AIKA, dan insya Allah dalam satu semester yang akan datang kita belajar bersama. Mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 4 ini akan membahas terkait dengan berbagai hal yang cukup memiliki kebermanfaatan yang besar untuk kita saat ini maupun esok. Ya, sebelum saya menyampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliah AIKA 4 ini, saya sampaikan bahwa untuk perkuliahan kita menggunakan aplikasi Spada dan juga nanti didukung dengan grup WhatsApp ya, sehingga nanti mesin 1 dan mesin 2 saya harapkan untuk menulis absennya itu di kolom masing-masing ya. Mesin 1 absen sendiri di tempatnya, nanti mesin 2 pun sama. Itu. Maka mata kuliah AIKA 4 ini akan membahas terkait dengan membahas secara kritis dan analitis tentang integrasi dan penerapan nilai-nilai Islam ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, baik itu dalam konteks sosial, konteks regional, nasional maupun global. Maka hakikat dan kedudukan akal dan wahyu ya, ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah, dan integrasi Islam ke dalam ilmu pengetahuan ya. Di situ juga hakikat ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni dalam pandangan Islam itu bagaimana. Ini menjadi sebuah pembahasan kita satu semester yang akan datang, sampai kepada bagaimana kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan ilmu dan pandangan Islam terhadap sains dan teknologi. Ketika kita lari kepada latar belakang pendidikan kita sebagai mahasiswa teknik mesin, tentu kita perlu melihat bagaimana mesin sebagai alat teknologi itu menjadi sebuah bukti nyata bahwasanya Islam atau Al-Quran sangat menjunjung ilmu pengetahuan gitu. Disitulah kemudian ketika kita melihat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ya, talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat, menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat. Dan di sini kita dalam ranah filsafat, tentu ilmu itu adalah sebuah nilai yang memiliki sebuah ilmu itu merupakan sebuah nilai kebaikan, nilai di mana dengan hadirnya sebuah ilmu itu bisa memberikan dampak positif terhadap orang lain. Maka itu disebut sebagai ilmu dalam Islam. Nah, ilmu teknik mesin
pun sama. Teknik mesin itu dasarnya itu adalah sebuah kebaikan, ya, yang kemudian tatkala kita menciptakan sebuah produk, kita memiliki sebuah produk dari ilmu yang kita bangun, tentu di situ harapannya adalah bisa memberikan dampak positif terhadap orang lain, dampak positif terhadap perkembangan umat manusia. Namun jika hal itu terjadi sebaliknya, kehadiran ilmu dan teknologi itu menjadi sebuah dampak negatif, maka Islam tidak menyentuh itu. Ya. Ketika Islam sebagai rahmatan lil alamin, maka seluruh produk yang dibangun oleh umat Islam khususnya itu adalah sebuah kebaikan. Maka disitulah kemudian nanti kita akan perlu melihat bagaimana ayat-ayat kauniyah Allah, ya. Ketika misalnya kita hanya melihat pada selama ini hanya melihat pada ayat-ayat kauliyahnya yang termaktub di dalam Al-Qur'an, tapi kita juga perlu melihat bagaimana ayat-ayat kauniyah itu berbicara, bagaimana alam itu memberikan sebuah isyarat kepada kita, memberikan isyarat kepada kita bahwasanya alam perlu dijaga, alam perlu dirawat, dibangun untuk dapat memberikan kebaikan, ya, bagi seluruh makhluk hidup yang ada di alam jagat raya ini. Ketika manusia diutus itu sebagai khalifah, sebagai pemimpin, khalifatul fil ar, ya, sebagai pemimpin di muka bumi, maka di situ jelas bahwa pemimpin itu esensinya selalu memberikan kebaikan, selalu memberikan kemaslahatan untuk manusia lain, untuk makhluk lainnya. Nah, baik para mahasiswa yang saya banggakan, maka di dalam perkuliahan kita dalam satu semester ini kita akan membahas beberapa pokok, ya, materi pokok yang bisa kita jadikan pedoman dalam satu semester yang akan datang. Mulai dari overview perkuliahan kita, penjelasan terkait dengan RPS kita dalam satu semester ini, lalu ada karya monumental umat Islam, bagaimana kita melihatnya berawal dari sejarah terlebih dahulu, ya, hakikat teks dalam pandangan Islam, kewajiban, etika, dan seterusnya. Ini nanti akan saya kirimkan file, ya, silahkan nanti dipelajari secara mendalam. Demikian prolog dari saya, kita lanjutkan untuk berdiskusi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.